Peraduan Cinta Malika oleh Fujika, episode 6. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Adek, kamu tidak apa-apa? Tanya Malika yang kini sudah terduduk sambil memeriksa setiap bagian tubuh anak kecil itu. Bukannya mendapat jawaban, anak kecil itu malah menangis kencang. Mana yang sakit, Dek? Malika lagi-lagi memeriksa tubuh anak yang diselamatkannya itu. Tanpa Malika sadari, orang-orang yang berlalu lalang sudah mengerumuninya. Makanya, Bu, kalau bawa anak kecil itu dipegang, jangan malah dibiarkan berkeliaran sendiri. Kalau sudah begini kan ibu sendiri yang repot, ujar seorang ibu yang juga menyaksikan insiden yang dialami Malika dan anak kecil itu. Malika hanya menatap kikuk ibu tersebut tanpa tahu harus menjawab apa. Bukannya dibantu, ibu kok malah nyalahin sih? Tegur ibu lainnya. Mari Bu, saya bantu berdiri. Lanjut ibu itu menawarkan bantuan. Terima kasih Bu, ucap Malika mengangguk sekali. Apa perlu saya panggilkan taksi Bu? Barangkali saja ada yang harus dicek di rumah sakit. Kembali ibu tadi menawarkan bantuan. Di saat yang sama, seseorang berlari ke arah kerumunan diikuti oleh Pak Hasan. Papa, anak kecil itu mengelurkan kedua tangannya dan kini telah berpindah ke gendongan pria yang bersama Pak Hasan. Bersamaan dengan itu, tangis anak kecil itu pun reda. Kerja boleh Pak, tapi jangan sampai menelantarkan istri dan anak. Mana istrinya masih muda sekali lagi. Kasihan Pak, walau istri Bapak bisa ngurus anak, tapi alangkah baiknya jika Bapak turut membantu. Ibu yang tadi menyalahkan Malika, kini beralih menyalahkan ayah dari anak tadi. Terima kasih atas sarannya Bu, tapi saya lebih tahu mana yang terbaik untuk keluarga saya. Ayah dari anak kecil itu menatap tajam ke arah ibu yang menyalahkannya. Sudah Pak, lebih baik Bapak memeriksa keadaan istri dan anak Bapak. Saya menyaksikan sendiri bagaimana istri Bapak berjuang menyelamatkan anak kalian. Mungkin saja istri Bapak mengalami benturan yang cukup keras. Saran salah seorang yang juga ada di sana. Kamu tidak apa-apa? Tanya ayah anak kecil tadi ke Malika. Saya tidak apa-apa. Tanpa Malika sadari, setetes cairan agak kental berwarna merah mengalir dari jidat kirinya. Loh, bukankah Mbak yang tadi mau? Kalimat Pak Hasan menggantung sebab tangan Malika ditarik oleh pria yang tengah menggendong putrinya itu. Di setiap langkah Malika, tatapan setiap orang di sekitarnya begitu menyorot. Malika sendiri bingung mengapa mereka menatap Malika dengan heran, bahkan terkesan kaget. Apa ada yang aneh pada diriku? Tanya Malika dalam hati. Di dalam lift, cengkeraman tangan pria itu masih setia di lengan Malika. Anehnya, Malika seolah tidak merasakan itu. Ia malah sibuk memikirkan tatapan orang-orang yang ia lalui tadi. Buka pintunya. Titah pria itu begitu tiba di depan sebuah pintu kayu berwarna coklat tua. Padahal, kalau dipikir-pikir, bisa saja kan pria itu melepaskan cekalan tangannya untuk membuka pintu ruang kerjanya. Namun itu tidak ia lakukan. Entahlah. Setelah pintu dibuka oleh Malika, pria tersebut menuntun Malika duduk di sofa. Sayang, Mika duduk di sini dulu ya. Pria itu mendudukkan putrinya di kursi kerjanya. Lalu berjalan mendekati sebuah lemari dan mengambil sesuatu dari dalam sana. Setelahnya, ia pun berjalan menghampiri Malika yang sejak tadi sibuk memperhatikan ruangan yang ditempatinya saat ini. Namaku Aska, ucap pria yang kini duduk di samping kiri Malika. Dan dia Mika, putriku. Lanjutnya,
Malika hanya menganggukkan kepalanya pelan. Perlahan Aska membuka kotak obat yang ada di tangannya. Ia mengeluarkan beberapa benda dari kotak tersebut, kemudian menatap Malika. Ia pun kini dilanda bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara mengobati dahi Malika, sedangkan bagian kepala Malika tertutup oleh jilbab. "Maaf, apa bagian sini bisa diangkat sedikit?" tanya Aska menunjuk jidatnya sendiri. "Bapak mau mengobati saya?" tanya Malika spontan. Ia pun baru tahu ternyata ini maksud Aska membawanya ke ruang kerjanya. "Iya," sahut Aska. "Tidak usah Pak, aku bisa sendiri. Lagi pula ini bukan apa-apa," tolak Malika sopan. "Tapi kamu terluka, dan ini belum seberapa dibandingkan apa yang telah kamu lakukan untuk putri saya." Aska tetap ngotot ingin mengobati luka Malika. Tak mau berlama-lama, Malika pun memberikan jidatnya untuk diobati. "Mungkin ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas kebaikanmu hari ini, tapi saya tetap harus mengucapkannya." "Terima kasih karena telah menyelamatkan putri saya," ucap Aska di sela ia mengolesi obat di jidat Malika dengan cotton bud. Setelah dirasa cukup, Aska menyudahi pengobatannya dengan meletakkan kain kasa pada luka Malika berikut dengan plasternya. "Sudah," serunya. Malika yang sejak awal diobati menatap Aska, kini mendapat tatapan balik. Tatapan keduanya pun mengunci. Sampai akhirnya Malika memutuskan dan mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. "Astagfirullah, mengapa jantungku berdetak kencang menatap mata gadis kecil ini? Masa iya aku suka sama gadis kecil ini? Bisa saja gadis ini masih sekolah, sedangkan aku, umurku sudah lebih dari 1/4 abad, dan aku seorang duda beranak satu. Sepertinya aku harus memeriksakan jantungku." Aska bermonolog dalam hatinya. Aska mendehem seraya memperbaiki posisi duduknya. "Apa kamu sekolah? Maksudku, apa kamu masih sekolah atau sedang kuliah?" Mendengar pertanyaan Aska, Malika pun menoleh. "Saya sudah lulus SMA, Pak. Sekarang saya bekerja sebagai kurir pengantar bunga," jawab Malika. Astagfirullahaladzim. Malika menepuk jidatnya yang tidak sakit. Kini ia teringat akan tujuannya datang ke kantor itu. "Ya Allah, aku baru ingat. Maaf Pak, saya harus permisi. Saya harus mengantarkan kiriman bunga atas nama Aska." Setelah bangkit dari duduknya, Malika melirik Mika bermaksud untuk pamit. Namun sayang, anak kecil itu sudah terlelap di atas kursi kerja ayahnya. Sambil tersenyum, Malika menghela nafas lega, menatap anak kecil itu. "Saya permisi Pak, Assalamualaikum." Lalu Malika berjalan ke arah pintu dan menghilang di baliknya. Kiriman bunga untuk Aska. Gumam Aska menatap pintu yang telah tertutup. Sekitar 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu ruang kerja Aska. "Masuk." Masuklah seorang wanita yang menjabat sebagai sekretaris Aska dengan sebuket bunga mawar merah di tangannya. "Maaf Pak, ini ada kiriman bunga untuk Bapak." Aska mengangkat kepalanya yang sejak tadi menatap draft dokumen di mejanya. "Dari siapa?" Aska memicingkan maniknya, lurus ke arah bunga tersebut. "Di sini tidak ada nama pengirimnya, Pak," jawab Sonya sambil membolak-balikkan kertas yang terselip di dalamnya. "Tapi kata resepsionis, bunga ini diberikan oleh gadis yang bersama Bapak tadi." Jelas Sonya sedikit ragu. "Ya sudah, taruh saja di situ."
Baik, Pak. Sonya pun meletakkan buket bunga tersebut, kemudian melenggang meninggalkan ruang kerja atasannya itu. Aska beranjak dari kursinya. Ia lalu meraih bunga mawar tersebut, kemudian membuka kertas yang terselip di dalamnya. Ia pun melakukan hal yang sama dengan Sonya tadi. Pikirannya kini melayang kemana-mana, mencari tahu gerangan yang menurutnya mungkin saja mengiriminya bunga. Namun, yang tidak habis ia pikir ialah, mengapa harus mawar merah? Walaupun ia bukanlah penyuka bunga, tapi bukan berarti ia tidak mengetahui makna di balik mawar merah tersebut. Seketika bayangan wajah Malika terlintas di otaknya, membuatnya tersenyum tanpa sadar. Hingga kedatangan putrinya menguapkan lamunannya. "Papa," panggil Mika. "Wah, putri kesayangan Papa sudah bangun rupanya," ujarnya seraya mendudukkan putrinya di sampingnya. Tidak seperti sebelumnya, biasanya Mika berteriak memanggil papanya dari kamar khusus yang ada dalam ruang kerja Aska. "Papa lagi menghayal ya?" Mika serius menatap papanya. "Tidak sayang, tadi Papa lagi berpikir saja." "Pa, tadi Mika mimpi ketemu Mama. Kata Mama, sebentar lagi Mama pulang menemani Mika bermain. Mama juga bilang kalau Mama ada di sekitar Mika, Pa." Serius, gadis kecil berusia 3 tahun itu menceritakan mimpinya dengan ekspresi yang menggemaskan. Aska mendengar dengan hikmat kisah putrinya sembari merapikan anak rambut yang menjuntai ke wajah imutnya. "Loh, kakak baiknya mana?" Sambil celinga-celinguk, Mika mencari keberadaan Malika. "Sudah pulang, sayang." Aska mendudukkan putrinya di sofa. "Papa ngusir kakak baik ya?" Aska mendapat pelototan dari putrinya. Mana mungkin sayang, kakak baik kan sudah menolong Mika." "Kalau Papa tidak mengusir kakak baik, terus kenapa kakak baiknya tidak ada?" tanya Mika sewot. "Sayang, kakak baik juga punya kesibukan, sama seperti Papa. Kakak baik juga punya pekerjaan. Jadi berhenti ngomongin kakak baik. Sekarang waktunya Mika makan." Aska meraih tas berwarna pink milik Mika dan mengeluarkan kotak makanan serta botol minuman, lalu meletakkannya di atas meja. "Kok Papa ikutan memanggil kakak baik sih, Pak? Emang Papa tidak tahu nama kakak baik ya?" tanya Mika polos ketika hendak disuap makanan oleh Aska. Tangan Aska pun terhenti di udara dan merutuki kesalahannya. "Iya ya, kenapa aku tidak menanyakan namanya?" batinnya. Papa," panggil Mika yang sejak tadi menganga namun tidak mendapatkan suapan juga. Maaf sayang." Satu suapan berhasil masuk ke mulut kecil Mika. Setelah kenyang, Mika tetap duduk di sofa sambil memainkan bonekanya, sedangkan Aska kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. "Coba ya, Mama ada di sini, pasti kita main bareng." Mika berbicara kepada boneka beruangnya yang berwarna pink dengan panjang sekitar 40 cm itu. "Bernie, kamu setuju kan kalau kakak baik jadi Mama Mika?" Sontak, Aska menghentikan aktivitasnya dan memandang ke arah bocah yang sedang asik bermain dengan boneka beruang yang diberinya nama Bernie. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.